Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Lanjutan kitab Mukhtasar Jiddan. Masih pembahasan huruf. Enak juga ngaji pakai ini, lebih terang. Nah, ini Ustaz nanti kita kirim, boleh? Baru tuh. Mana? Baru. Ya lama Ustaz. Untuk baca kitab bisa. Untuk baca. Yang nggak bisa internetan. Yang tadi tuh rusak. Ya. Kadang-kadang rusak dia Ustaz, kadang-kadang bagus. Error. Mana? Wasalisu ya? Gitu. As-salisu al-harfu. Bermula yang ketiga itu huruf. Ya. As-salisu al-harfu. Yang ketiga itu huruf. Kenapa kita baca salisu langsung? Bermula. Mubtada marfu' bil ibtida. Jadi pertanyaannya, siapa yang merafa'kan mubtada? Ibtida, itu. Yang merafa'kan mubtada enggak kelihatan, namanya ibtida. Ibtida permulaan kan? Itu nanti namanya amil maknawi. Ada amil maknawi enggak kelihatan, ada amil lafzi. Ini tambahan. Amil lafzi itu ada lafaz seperti huruf jar. Fil baiti. Kenapa kita baca baiti? Karena ada fi huruf jar kan? Fi namanya amil lafzi karena ada lafadznya. Nah, itu selalu harus ada alasan. Nah, ra'aitu Zaidan. Kenapa baca Zaidan? Maf'ul. Amelnya mana? Ra'aitu kan? Ada lafadznya. Sekarang as-salisu mubtada. Siapa yang membuat mubtada marfu'? Ibtida namanya. Makanya ketika i'rab as-salisu mubtada marfu' bil ibtida kan? Nah, itu bil ibtida itulah amel dia. Yang merafa'kan salisu ibtida namanya. Yang merafa'kan mubtada namanya ibtida. Kemudian al-harfu. Kenapa baca harfu? Khobar. Khobar marfu' bil mubtada. Nah, beda lagi kan? Yang merafa'kan harfu salisu. Nah, jadi ada lafadznya amil lafzi. Nah, itu. Mubtada marfu' dengan amil maknawi namanya ibtida. Khobar marfu' dengan mubtada. Mubtada ada lafadznya berarti amil lafzi kan gitu. Nah, Wahwa kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Wahwa dan dianya huruf. Wahwa kalimatun dan dianya huruf itu satu kalimat. Dalat yang menunjukkan ianya kalimat ala maknan kepada makna fi ghairiha pada lainnya kalimat. Bahwa dianya huruf itu satu kalimat yang menunjukkan ia ala maknan kepada makna fi ghairiha pada lainnya kalimat. Nahu contohnya ila, wahal, dan hal, dan lam. Penjelasan dulu. Huruf satu kalimat yang menunjukkan makna pada kalimat lain, bukan pada dia. Satu kalimat yang menunjukkan kepada makna, tapi makna bukan dia yang memiliki makna. Justru dia maknanya pada kalimat lain. Contoh misalkan, ila. Ila kita, memang bahasa Indonesia ada artinya kepada. Kan kepada, tapi kalau nggak ada kalimat di depan dia kan nggak jelas kepada apa. Harus ada kalimat sesudahnya. Ilal masjid, ke masjid kan, itu makna menunjukkan kepada makna pada kalimat lainnya. Ya, misalkan hal, ilah huruf jar, hal huruf apa? Huruf istifham. Hal huruf istifham. Istifham ada isim, ada huruf. Huruf istifham ada dua, ada hamzah, ada hal. Ada hamzah, ada hal, itu huruf istifham. Selainnya kata tanya yang lain semuanya isim istifham. Kaifa isim istifham. Mata kapan nggak? Isim istifham. Aina isim istifham. Kam berapa? Isim istifham. Jadi huruf istifham dua doang. Hamzah dan hal. Yang lain semuanya isim istifham. Jadi hal itu maknanya juga bukan pada hal, harus jelas. Apakah? Apanya yang apakah? Harus jelas. Hal qoma Zaidun. Apakah si Zaid sudah berdiri? Jadi maknanya di qoma Zaidun. Nah, kemudian lam. Lam huruf apa? Huruf jazam fi'il mudhari' kan? Tidak, kan enggak jelas tidak. Apanya yang tidak? Harus ada kalimat lain. Oh, lam yadrib, tidak memukul ya. Harus ada maknanya kan? Jadi huruf satu kalimat yang menunjukkan makna pada kalimat lain. Nah. Sekarang wahwa kalimatun dan bermula dianya huruf itu kalimat. Huwa isim apa? Apa arti isim nomer? Kata tunjuk. Isyarah kata tunjuk. Isim nomer. Kata ganti. Kata ganti. Apa makna kata ganti? Apanya yang digantikan? Wahwa.
Apanya yang diganti? Kalimatnya yang saya ngerti. Diganti yang mana? Wahwa kembalinya kemana? Huruf. Ke huruf, berarti mengganti huruf. Asalnya begini, wal harfu kalimatun. Bermula huruf itu satu Kalimat. kalimat. Sekarang nggak pakai al harfu kepanjangan, pakai huwa aja. Nah, itu makna kata ganti. Nah, jadi huwa kembali ke huruf. Apa kata ganti? Dia menggantikan huruf. Mestinya tulisannya wal harfu kalimatun. Huruf itu adalah satu kalimat. Ditulisnya nggak ditulis huruf, ditulis huwa. Maknanya sama aja. Makanya disebut kata ganti. Kita nggak menyebutkan nama Kiki, langsung orangnya. Kita sebut hiya. Berarti hiya menggantikan Kiki kan? Nah, itulah kata ganti. Domer. Biasanya domer kembali ke kalimat paling dekat dengan dia di belakang. Paling dekat. Di sini paling dekat al-harfu. Huwa dan dianya huruf itu satu kalimat. Huwa namanya domer rofa. Huwa domer rofa. Mabni alal fathah. Karena huwa kan? Pada maharafa mubtada. Karena seandainya huwa kita ganti dengan huruf kan mubtada. Wal harfu kalimatun. Bermula huruf itu satu kalimat. Cuma karena dia domer enggak berubah, tulisannya tetap huwa. Kedudukannya rofa, karena mubtada. Nah, itu gampang banget. Jadi huwa isim domer juga boleh. Huwa isim domer mabni atas fathah kita sebut pada kedudukan rofa mubtada. Apa makna pada kedudukan rofa? Andaikan isim lain di situ pasti rofa. Tapi karena dia isim domer nggak bisa rofa, nggak kelihatan rofanya. Kalimatun khobar. Ada mubtada masih ada khobar ya? Khobar marfu bil mubtada karena rofa dhamma. Dalat fi'il madhi. Tandanya ada tata anis. Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya hiya, kembali ke kalimat. Yang itu bermula dianya huruf itu kalimat dalat yang menunjukkan oleh dianya kalimat. Nah, kembali ke kalimat hiya. Alah huruf jar makna majrur tanda jar kasrah ditakdirkan. Si maksur kan. Ya udah, itu doang. Nah, jadi huruf contohnya ilah, hal dan lam. Jadi beliau kasih contoh 3 kenapa? Ilah huruf jar dan teman-temannya kan. Hal huruf istifham, ada temannya satu hamzah. Dan lam huruf jazam. Huruf jazam kan banyak, ada 18 kan? Bukan huruf semua, ada yang isim nanti. Nah, pokoknya mulai dari lam, lama, alam, alama, apa lagi? Lamamar huruf itu. Terus lanahi kan? Huruf. Terus la doa, terus itu huruf semua. In huruf. Sesudah itu baru isim. Isim jazam. Ma isim jazam. Ya, ma, man, ayu, mata kan? Itu isim jazam, bukan huruf. Nah, jadi huruf sampai in aja. Nanti ada di depan ya. Wa qauluhu ja'a li makna, dan bermula ucapannya musannaf ja'a li makna. Ada tadi al-kalamu wal lafdzul murakkab kan? Aksamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Kan ada di atas. Wa qauluhu ja'a li makna, dan bermula ucapan musannaf ja'a li makna itu yakni bermaksud ianya musannaf. Yakni bermaksud ianya musannaf. Bihi hi kembali ke qaulihi. Bermaksud ianya musannaf bihi dengannya ucapan. Wa qauluhu, dan bermula perkataan musannaf ja'a li makna itu yakni bermaksud ianya beliau bihi dengannya ucapan annal harfa la yakunu lahu dakhlun fi ta'lifil kalami illa idza kana lahu maknan. Annal harfa, bahwa sungguhnya huruf itu la yakunu, tidak ada baginya huruf dakhlun, itu masuk. Bahwa sungguh huruf itu la yakunu, tidak adalah baginya huruf itu dakhlun, itu masuk. Fi ta'lifil kalami, dalam susunan kalam. Illa, kecuali idza kana lahu makna, kecuali apabila adalah baginya huruf itu makna. Kecuali apabila adalah baginya huruf itu makna. Kemarin bagian kalam ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Huruf yang bagaimana? Huruf yang ada makna. Ja'a li makna, huruf yang datang ia bagi makna, huruf yang ada makna. Jadi maksud musannaf, kenapa beliau menambah ja'a li makna? Huruf yang ada makna. Maksudnya begini, huruf itu tidak bisa jadi bagian satu kalam kecuali bila huruf itu ada makna. Huruf yang ada makna ya kahal walam, seperti hal dan lam. Kalau alif ba itu nggak bisa jadi susunan kalam.
Alif batasa kan nggak ada maknanya. Ya kan? Kalau bi huruf jar baru ada maknanya. Alif nggak ada makna, ba nggak ada, ta nggak ada kan? Jim nggak ada. Nah, jadi alif batasa jim itu namanya huruf jaiyah. Nggak bisa jadi bagian kalam. Yang jadi bagian kalam itu huruf jar, huruf nafi. Contoh, Ustadz Tasfin yadhabu ila surau. Apa surau bahasa Arab? Ila surau, ila musalla. Musalla. Surau nggak ada, ila musalla. Jadi Ustadz Tasfin isim kah? Ustadz isim, Tasfin isim, Abdurrahman isim, yadhabu fi'il, ila huruf, musalla isim kah? Nah, kan huruf tadi bagian kalam, ila huruf jar. Nggak mungkin ada alif ba. Nah itu. Kali lagi wa qauluhu dan bermula ucapan musannaf ja'a li makna itu nyani bermaksud ianya musannaf bihi dengannya ucapan annal harfa bahwa sungguh huruf itu la yakunu tidak adalah lahu baginya huruf dakhlun masuk fi ta'lifil kalami dalam susunan kalam illa idza kana kecuali apabila adalah baginya huruf itu makna. Mana contoh huruf yang ada makna? Kahal walam seperti hal dan lam. Apa makna hal? Apa makna lam? Nah ini. Fa inna hal maknaha al istifhamu. Fa inna hal maka sesungguhnya hal itu maknaha maknanya hal itu istifham. Jadi hal maknanya istifham. Kalau kita Indonesiakan apakah? Kata tanya. Ya kan? Ya, hal maknanya istifham. Walam maknahan nafyu. Dan lam maknanya lam itu nafi. Tidak kan nafi? Nafi tidak tengguh. Mana? Nafi tidak tengguh. Ya, nafi tidak. Tapi di sini nggak diartikan. Bermula lam itu maknaha, maknanya lam itu nafi. Lam itu disebut huruf nafi. Huruf menyatakan tidak. Dan huruf nafi bukan cuma lam. Ma juga ada huruf nafi. Tidak juga. Ya kan? Nah, fi'il nafi ada juga, laisa nanti. Ya. Fa illam yakun lahu ma'nan la yadkhulu fi tarkibil kalami ka hurufil mabani. Fa illam yakun lahu maka jika tidak ada baginya huruf itu makna. Fa illam yakun lahu makna maka jika lam tidak yakun adalah maka jika tidak adalah lahu baginya huruf itu makna. La yadkhulu tidak masuk ianya huruf. Yadkhulu fi'il mudhari' fa'ilnya mustatir takdirnya huwa la yadkhulu. Tidak masuk ianya huruf fi tarkibil kalami pada susunan kalam. Fa illam yakun maka jika tidak adalah baginya huruf itu makna la yadkhulu niscaya jawab in. La yadkhulu tidak masuk ianya huruf fi tarkibil kalami dalam susunan kalam. Ka hurufil mabani seperti huruf-huruf mabani. Mabani gini kita artikan seperti huruf dari bagian satu kata. Kahurufil mabani seperti huruf-huruf mabani. Mabani bagian dari satu kata. Paham ya? Nahu contoh. Zayu Zaidin, zalnya Zaidin. Zayu Zaidin, zalnya Zaidin, wadaluhu, wayauhu, yanya Zaidin, wadaluhu dan dalnya Zaidin. Nah, itu huruf kalimat kan? Zaidun satu kalimat isim. Kita pisahkan zai satu, ya satu, dal satu. Huruf itu nggak dihitung. Nah, itu kan. Jadi yang dimaksud kalam tersusun dari 3 isim fi'il huruf yang ada maknanya. Huruf istifham, huruf nafi, huruf jar kan? Fa inna kullan minha harfun mabniyun. Harfun mabniyun. Mabniyun ada ya, ada titiknya enggak? Enggak pakai titik. Enggak pakai titik. Berarti salah kitab saya. Harfu mabna. Harfu mabna. Bukan mabni. Fa inna kullan minha harfu mabna. La harfu makna. Nah, itu baru benar. Nanti kita paham cara baca kita. Kalau ya enggak ada titik, kita baca di belakangnya fathah. Mabna kan? Kalau ya-nya ada titik mesti mabni. Enggak boleh mabna. Itu aturan baca kita nanti. Nanti paham lama-lama. Ya, fa inna kullan minha maka bahwa sungguh tiap-tiap minha darinya zai, ya dan dal kan? Itu harfu mabna, huruf kalimat namanya.
Harfu mabna, huruf dari satu kata. Mabna itu satu kata. La harfu makna, bukan huruf makna. Zai, ya, dal namanya huruf mabna, huruf dari satu kata. Mananya begini. Zaidun apa artinya Zaidun? Nama orang kah? Kalau dipisah Zaidun ada maknanya enggak? Enggak ada, ya juga enggak ada. Makanya bukan huruf makna. Nah, gitu. Udah gitu aja, jangan panjang-panjang ah. Nah, dianggap paham lah. Yang penting bagian kalimat ada 3 atau kalimat ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Tinggal kita bahas isim dibagi berapa, fi'il dibagi berapa, huruf dibagi berapa, kan itu. Sebenarnya kemarin udah dibahas. Isim dibagi berapa? Ada isim. Secara umum isim dibagi 2. Ada isim mabni, ada isim mu'rab. Isim mabni isim yang tetap, nggak pernah berubah. Isim mu'rab isim berubah. 2 doang. Seluruh isim yang ada di bumi ada 2. Isim mabni dan isim mu'rab. Isim mabni isim yang selalu tetap. Ada huruf jar dia tetap, ada huruf jazam, segala macam apapun di belakangnya tetap. Nah, namanya isim mabni. Isim ada 2, ada isim mabni, ada isim mu'rab. Isim mabni ada 6. Isim mu'rab ada 9. Nah, itu nanti kita belajar pelan-pelan. Itu doang. Ya. Siapa? Gimana? Aman. Penting aman. Kalau nggak aman kita panggil Bang Hasim. Ya. Udah aman kan. Nah, itu. Isim ada 2, isim mabni, isim mu'rab. Isim mabni isim yang tetap, isim mu'rab isim yang berubah. Isim mabni ada 6. Nah, isim mu'rab ada 9. Kita ulang dulu. Isim mabni ada 6. Pertama, isim dhamir. Kan enggak pernah berubah dia. Huwa tetap huwa. Huma tetap huma. Nah itu huwa, huma, hum, ya, huma, huna. Nah, kan? Maksud enggak pernah berubah. Huma itu bukan dari huwa. Huwa sendiri, huma juga sendiri. Dimanapun tetap huma kan? Hum dimanapun tetap hum. Nah, itu makna tetap. Misalkan hum jadi mubtada, mubtada kan marfu. Mana rafa'nya? Takdir, bukan takdir. Pada mahal, nah itu. Kita sebut pada mahal. Hum isim dhamir mabni ala sukun. Pada mahal rafa' mubtada. Pada kedudukan rafa' mubtada. Nah itu. Kalau isim dhamir sebutnya pada mahal. Kalau isim maksur takdir. Isim mangkus takdir. Udah gitu aja. Isim mabni ada 6. Pertama isim dhamir. Isim dhamir. Mana contoh isim dhamir? Iya. Huwa, huma, hum. Mana lagi contohnya? Itu dhamir rafa' namanya. Iyahu, iyahuma, iyahum sampai selesai. Namanya dhamir nasab. Dhamir nasab. Karena sering jadi maf'ul. Kemudian ada juga dhamir jar. Makna dhamir jar, dhamir yang bersambung dengan huruf jar. Kita contohin minhu misalkan. Minhu dari dia seorang laki-laki. Tinggal kita ini minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkum, minkunna, minni, minna. Itu semua karena bersambung dengan huruf jar disebut dhamir jar. Cara menyebutnya minhu, min huruf jar. Hu isim dhamir. Kan dibina dia. Bina di atas harokatnya apa? Minhu. Dhammah, dibina di atas dhammah. Ya kan? Minhu, min huruf jar, hu isim dhamir, mabni di atas dhammah. Kita sebut pada mahal jar. Pada mahal jar majrur dengan min. Kenapa mahal? Karena nggak kelihatan jarnya. Kalau di hu itu si Zaid, min Zaidin. Min Zaidin. Karena bukan Zaidin, bukan isim dhahir, minhu ya hu aja. Cuma kita sebut pada mahal jar. Makna pada mahal jar? Pada posisi jar. Andaikan di situ bukan isim dhamir, mesti jarnya kelihatan. Min Zaidin. Zaidin kita ganti dengan hu. Jadi minhu kan? Berarti hu seolah-olah Zaidin. Nah, makanya pada kedudukan jar. Cuma jarnya nggak kelihatan. Karena dia mabni tetap. Nah, minhum. Min huruf jar. Hum isim dhamir. Mabni atas. Cara lihat mabni, lihat huruf akhirnya. Hum huruf akhirnya apa? Sukun. Berarti hum isim dhamir mabni atas sukun. Kita sebut pada mahal jar. Majrur dengan simin. Hum menggantikan jamak. Misalkan muslimin. Minal muslimin. Min huruf jar. Muslimin majrur dengan min. Tanda jar ya. Kelihatan ianya. Karena jamak mudzakkar. Kita buang musliminnya.
kita ganti hum, min hum. Nggak boleh min him, kan? Tetap min hum kan gitu. Jadi min huruf jar, hum isim dhamir mabni ala sukun. Kita sebut pada mahal jar. Majrur. Karena isim dhamir. Kalau isim zahir langsung jar, tanda jar langsung ada. Tapi karena isim dhamir nggak ada tandanya. Pada mahal jar, itu makna mahal. Paham kan? Kedudukan. Jadi isim mabni isim yang tetap. Isim dibina kepada berapa? Kita lihat huruf akhirnya aja. Kalau harakatnya sukun, bina atas sukun. Kalau harakatnya dhammah, bina atas dhammah. Nahnu isim dhamir mabni ala dhammah. Huwa isim dhamir, huwa. Bina atas fathah. Kan itu. Nah, udah. Lihat huruf terakhirnya. Semua isim mabni seperti itu. Hadza, huruf terakhirnya sukun. Alif kan? Hadza isim isyarah mabni ala sukun. Aina, isim istifham mabni di atas fathah. Aina kan fathah. Kaifa, isim istifham mabni di atas fathah. Kam, isim istifham mabni di atas sukun gitu. Jadi kalau isim mabni lihat huruf terakhir. Barisnya apa? Ya binanya ke situ. Ini gampang banget. Gampang banget. Masya Allah. Isim dhamir ya. Yang kedua isim apa? Isim isyarah. Itu tadi hadza hadhihi. Hadhihi isim isyarah. Mabni di atas kasrah. Hadhihi kan? Kalau dia jadi mubtada kita sebut pada mahal rafa. Kalau dia jadi maf'ul kita sebut pada mahal nasab. Kalau dia ada huruf jar kita sebut pada mahal jar. Kan gitu? Nah. Benar udah coba ditafakkur itu. Fal yata'ammal. Itu. Itu isim mabni. Udah segitu aja isim mabni kan. Kalau huruf semuanya mabni. Huruf enggak ada kecuali. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Alfiyah nanti. Setiap huruf itu mesti dibina. Mestinya cara i'rabnya biar lengkap begini. Min huruf jar mabni ala sukun. Aturannya begitu. Semua huruf dibina. Bi huruf jar mabni di atas kasrah karena barisnya kasrah. Fi huruf jar mabni di atas sukun karena ada ya kan. Ala huruf jar mabni di atas sukun ada ya di situ kan. Nah, semua huruf mestinya kita sebut. Nanti kalau udah paham. Semua huruf mesti dibina. Hal huruf istifham mabni di atas sukun. A hamzah istifham. Huruf mabni di atas fathah. A kan? A doang. Lam huruf jazam mabni di atas sukun. Nah itu huruf mestinya disebut begitu. Udah langsung kita mengenal isim. Tadi kalimat ada 3 isim fi'il huruf. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khafdi. Maka bermula isim itu yu'rafu, dikenal akan dianya isim. Yu'rafu dikenal akan ianya isim. Di mana keluar akan ianya Ustaz Tasbin? Huwa. Di dalam yu'rafu itu ada huwa. Isim dhamir. Fal ismu yu'rafu. Maka bermula isim itu dikenal akan dianya isim. Bil khafdi dengan khafat, wa tanwini dengan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami dengan masuk alif dan lam, wa hurufil khafdi dengan masuk huruf-huruf khafat. Nah, kita mau belajar i'rab dulu nih. Ini tanda isim kan udah tahu ada khafatnya. Khafat gampangnya kasrah lah. Walaupun bukan cuma kasrah. Isim itu kita kenal dengan khafat. Apa tanda isim pertama? Khafat. Khafat itu bukan cuma kasrah. Lil khafdi nanti di depan bagi khafat itu ada berapa tanda? 4 tanda kalau nggak salah. Kasrah, ya, kasrah, ya, fathah. Kasrah, ya, fathah kan? Lil khafdi salasu alamatin. Khafat itu ada 3 tandanya. Ada kalimat yang tanda khafatnya kasrah. Zaidin, isim mufrad. Isim mufrad tanda khafatnya kasrah. Jamak taksir tanda khafatnya kasrah kan? Kalau isim tasniyah tanda khafatnya ya kan? Zaidani jadi zaidaini. Jamak mudzakkar salim tanda khafatnya muslimuna jadi muslimina. Kan ya kan? Ya. Isim ghairu munsharif tanda khafatnya fathah. Ibrahima. Nah, itu nanti. Jadi isim
tanda pertama khofat. Khofat nggak harus kasrah. Kalau orang baru mulai belajar, yalah kasrah. Jadi kita lihat, kalau akhir isim ada kasrah, berarti dia khofat. Akhir isim ada ya, berarti dia khofat. Enggak? Nah, itu tandanya. Khofat. Nah. Wat tanwini, dan ada tanwin. Apa arti tanwin? Apa arti tanwin? Apa itu tanwin? Misalkan anak-anak nanya tanwin. Tanwin itu apa? Apa itu tanwin? Bagaimana cara kita memperkenalkan tanwin? Kalau ada papan tulis gampang, kita tulis saja kan? Angka 9 double, fathah double, kasrah double, itulah tanwin. Definisinya. Tanwin itu nun sukun. Nun sukun yang ada di akhir kalimat, cuma ada ucapannya saja, nggak ada tulisannya. Tanwin itu bunyi nun sukun yang ada di akhir kata. Cuma ada bunyinya, nggak ada tulisannya. Karena kita gundul, nggak ada tulisan. Ya kan? Zaidun. Kan ada bunyi nun tuh. Zaidun. Ah, itulah tanwin. Bunyi nun sukun yang ada di akhir isim. Bunyi doang, tulisannya nggak ada. Kecuali kitabnya ada harokatnya, baru ada tulisan. Kan gitu. Itu tanwin. Zaidun. Zaidun. Ya kan? Ada. Itu tanwin. Jadi tanda isim itu ada tanwin. Madrasatun, masjidun, zaidun, muhammadun, kan? Nah, itu tanwin. Kalau ada tanwin pasti isim. Wa dukhulil alifi wal lami, dan ada alif lam. Ada alif lam di awal. Kalau alif lam di awal. Ar-rajul, al-bait, al-masjid, al-madrasah, semua yang al isim semua. Wa hurufil khafdi, dan dengan masuk huruf khafat. Huruf khafat huruf. Kalimat sesudah huruf khafat pasti isim. Sesudah huruf jar mesti ada isim. Kalau nggak ada harus dicari. Misalkan nggak ada. Ada huruf khafat, isimnya nggak ada, harus dicari sampai ketemu. Nah itu. Kita i'rab dulu nih. Fa jangan dulu. Fal ismu. Ismu i'rabnya mubtada, marfu bil ibtida, tanda rafa, dhammah, yu'rafu ya khobar. Tapi di sini nggak boleh langsung khobar karena jumlah. Kalau mufrad baru langsung khobar. Yu'rafu fi'il mudhari' marfu kita sebut. Karena nggak ada amil nasib, amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah. Dia bina majhul. Yu'rafu. Apa tanda fi'il mudhari' majhul? Dhammah huruf pertama, fathah huruf sebelum akhir. Yu'ra kah? Dhammah huruf pertama, fathah huruf sebelum akhir. Kalau fi'il majhul tugasnya apa? Merafa'kan naib fa'il. Naib fa'il ada dua, ada naib fa'il zahir, ada naib fa'il dhamir. Di sini nggak ada di depannya yang cocok jadi naib fa'il. Berarti nggak ada zahir dhamir berarti. Jadi naib fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Huwa. Maka ada maknanya, maka isim itu dikenal akan ianya isim kan? Akan ianya itu di dalam yu'rafu itu ada huwa. Enggak? Misalkan huwa itu kita zahirkan, fal ismu yu'raful ismu gitu. Maka bermula isim itu yu'raful ismu, dikenal akan isim kan? Cuma isimnya dibuang diganti dengan huwa, kan gitu. Namanya kata ganti. Lebih ringkas. Nah, itulah fi'il bina majhul, merafa'kan naib fa'il. Baru kita jumlah fi'il bersama naib fa'ilnya pada mahal rafa' jadi khobar. Khobar jumlah. Paham nggak sampai sini? Coba. Ah. Gimana? Yang nggak paham apanya? Kan boleh ditanya. Bil khafdi bi huruf jar. Khafdi majrur dengan bi tanda jar kasrah kan? Bil khafdi. Karena isim mufrad dia. Isim mufrad tanda jarnya kasrah. Wa huruf ataf tanwini ataf kepada khafdi. Ataf kepada majrur tanda jar kasrah. Wa huruf ataf lagi. Dukhuli ataf kepada khafdi lagi. Ataf kepada majrur tanda jar kasrah. Makna ataf apa? Seolah-olah di belakang dia ada apa? Bil khafdi, bit tanwini kan gitu. Bidukhulil alifi wal lami. Ya. Mudhaf dukhuli alifi mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih majrur tanda jar kasrah. Wal lami wa ataf, lami ataf kepada alifi. Jadi dukhulil alifi, dukhulil lami. Nah, seolah-olah begitu kan? Susunannya. Nah, itu coba. Lihat. Kayaknya mah mudah banget ya.
Udah makan. Udah, tanda isim, khafat, tanwin, masuk alif lam dan masuk huruf khafat. Jadi huruf khafat nggak ada yang masuk kepada fi'il, dia mesti masuk kepada isim. Tanwin juga nggak masuk kepada fi'il, dia khusus isim. Namanya tanda kan harus khusus, ya kan? Tanda Ustadz Tasmin ada jenggot, sementara Ustadz Abdirrahman juga ada jenggot, nggak bisa jadi tanda, ketukar, ya kan? Namanya tanda harus khusus, benar nggak? Kalau tanda itu harus khusus, tanda sesuatu itu harus khusus, nggak boleh ada di tempat lain. Tanda isim berarti khusus masuk pada isim, khafat khusus pada isim, tanwin khusus pada isim, masuk alif dan lam khusus pada isim, masuk huruf khafat khusus pada isim, nggak boleh pada fi'il masuk. Kalau enggak nanti ketukar, mana isim mana fi'il kan? Nah, itu maknanya. Namanya alamat kan harus khusus, alamat rumah. Kalau alamatnya sama-sama ketukar, suratnya nggak nyampe. Pas COD nggak nyampe kan? Ketukar. Berarti al-ismu kalimatnya apa? Isim, tandanya alif lam. Al-khafdi yu'rafu nggak ditanya dulu, kita belum belajar kan? Al-khafdi tandanya Masuk jar. apalagi? Ada 3 di situ. Alif lam. Alif lam, terus kasrah, khafat kan? 3. Nah itu. Kuat tanwini isim, tandanya Masuk lam. alif lam. Khafat. Ya kan? Tanwini kan? Khafat, kasrah. Nah, itu 2 tandanya. Jadi satu isim tandanya bisa 3, bisa 4, bisa banyak. Nah, itu di sini ada tambahan. Misalkan ada isim-isim yang kita nggak tahu tandanya, ada juga yang nggak ada tandanya. Jadi mengenal isim bisa 2 cara, bisa dengan mengenal maknanya, bisa mengenal tandanya. Kalau tanda isim di sini, kalau maknanya benda. Setiap kata yang menunjukkan kepada benda dan sifat itu pasti isim, ya kan? Nah, misalkan Ibrahim, nggak ada tanwin, orang kan? Oh berarti benda isim. Walaupun nggak ada tanda, nggak ada huruf jar, nggak ada tanwin, nggak ada kasrah kan? Isim. Misalkan ada satu kata ahabbu, yang mencintai, nggak ada tanda isimnya. Ahabbu yang lebih cinta, lebih cinta. Atau habib lah misalkan, yang mencintai kan, atau yang dicintai itu kan sifat. Nah berarti isim. Kita cari artinya aja. Dia seorang yang pinter kan, pasti isim. Orang pinter. Nah itu. Jadi mengenal isim ada 2. Pertama dengan mengenal maknanya yang menunjukkan kepada benda dan sifat, itu isim. Kalau pakai tanda ya ini tandanya khafat, tanwin, masuk alif lam, huruf khafat. Allahu akbaru. Apa artinya? Allah maha besar. Allahu kalimatnya isim karena ada alif lam. Akbaru kalimatnya tandanya apa? Dhammah bukan tanda isim. Nah, dari artinya yang maha besar. Besar itu sifat. Yang maha agung kan? Nah itu artinya. Kalau tandanya kan nggak ada. Akbaru, kasrah nggak ada. Huruf jar nggak ada. Alif lam nggak ada. Tanwin nggak ada. Berarti tandanya lewat makna. Itu kalau kita paham makna kan? Yang maha agung, maha besar. Mulia semuanya sifat. Mulia, cantik, manis kan? Jahat, baik, itu kan sifat. Nah itu sifat. Nah, karena ada juga isim yang nggak ada tandanya. Ada tanda, cuma kita belum belajar. Darabtu, aku pukul. Tu itu isim kan? Isim apa? Darabtu. Isim nomor kan? Mana tandanya? Nggak ada tandanya. Udah karenanya aku artinya aku berarti orang isim berarti gitu aja. Enggak? Kadang nggak ada tandanya. Kurang tanda isim. Kurang. Nanti di mutamimah ada tanda yang lebih lengkap lagi. Yakni bermaksud oleh musannaf, yakni bermaksud dianya musannaf annal isma yatamayyadu anil fi'li wal harfi bil khafdi. Yakni bermaksud dianya musannaf annal isma, bahwa sungguhnya isim itu yatamayyadu, berbeda ianya isim anil fi'li dari fi'il, wal harfi dan huruf, bil khafdi dengan khafat. Jadi maksud musannaf tadi, isim kita bedakan dari fi'il dan huruf.
Artinya tanda isim kah? Untuk membedakan isim dari fi'il dan huruf dengan khofat. Di isim ada khofatnya, di fi'il nggak ada khofatnya, di huruf nggak ada khofatnya. Makanya khofat bisa jadi tanda isim. Mana contohnya? Marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin. Marartu. Apa di sini arti marartu? Aku pergi, aku berpapasan. Kalau saya ngartikan marartu, aku berpapasan dengan si Zaid. Di jalan kita lewat, ketemu si Zaid, namanya marartu. Aku berpapasan dengan si Zaid. Jadi yang jadi contoh Zaidin. Zaidin isim karena khofat. Tanda khofatnya kasrah. Zaidin ya. Tanda khofatnya kasrah. Kemudian, udah. Huruf jar kan belum dibahas. Zaidin. Misalkan di Zaidin kita ganti Zaidaini. Marartu bi Zaidaini. Aku berpapasan dengan dua orang si Zaid. Zaidaini isim. Tandanya khofat. Apa tanda khofat di situ? Iya. Nah, di Zaidin kita ganti muslimina. Marartu bil muslimina. Muslimina isim. Tanda isimnya khofat. Apa tanda khofatnya? Iya. Karena jamak mudzakkar salim. Begitu seterusnya. Enggak. Jadi khofat enggak harus kasrah kan? Gampang banget, masya Allah. Nah, gurih banget ya. Marartu bi Zaidin, aku berpapasan dengan si Zaid. Wa gulami Zaidin, aku berpapasan dengan budaknya si Zaid ya. Jadi gulami isim karena khofat kasrah. Zaidin isim karena khofat kasrah lah. Kebetulan khofatnya kasrah. Walaupun khofat nggak mesti kasrah. Juga di Zaidin tadi tandanya ada ba, tapi kan belum dibahas karena baru bahas khofat. Nah, ada bi huruf jar kan. Nah, jadi di Zaidin malah tanda isimnya 3. Pertama ada huruf jar, kemudian khofat, kemudian tanwin. Bi Zaidin. Nah, 3. Cuma yang dibahas dulu khofat dulu kan. Fazaidul majruru bil ba'i. Maka bermula Zaid itu majrur dengan ba. Fazaidun. Maka bermula kalimat Zaidun itu al majruru bil ba. Oh bukan. Bukan majruru, bukan khabar. Na'am. Fazaidul majruru bil ba. Maka bermula Zaid yang dijarkan dengan ba. Bi Zaidin tadi. Fazaidul majruru bil ba'i. Maka bermula Zaid yang dijar dengan ba. Wa gulamon, dan gulamon itu ismani, itu 2 isim. Fazaidul majruru bil ba'i wa gulamon ismani. Maka bermula kata Zaid yang dijar dengan ba dalam contoh marartu bi Zaidin ya. Ada di situ? Hah? Gulami Zaidin. Ya, gulamu Zaidin juga boleh. Fazaidun al majruru bil ba'i wa gulamu Zaidin. Gitu ya? Coba, dekat saya beda lagi nih. Beda-beda dikit. Oh, gulamu doang. Wa gulamu. Gulami Zaidin. Fazaidin itu. Fazaidun al majruru bil ba'i wa gulamu Zaidin. Gulamu ismun. Ya. Fazaidul majruru bil ba'i wa gulamun ya. Benar kah? Nah, nama. Saya baca di mana tadi? Kenapa jadi beda? Ismani. Ya, ismani. Di sini ismani, di situ ismani. Oh, yang benar ismani. Kan 2 mubtadanya. Bermula Zaid yang dijar dengan ba dan gulam kan jadi 2. Itu ismani. Ismani yang benar. Itu 2 isim. Artinya Zaid isim, gulam juga isim. Ya kan? Rasnya ismani. Kenapa? Liwujudil khafdi. Karena ada khofat. Ada khofat, itu ada kasrah di situ. Zaidin, ulami. Udah. Ya. Kenapa dibaca itu? Yang mana? Gulami. Maratu bi Zaidin wa gulami Zaidin. Dicontoh. Ataf. Maratu bi Zaidin, bi huruf jar Zaidin majrur wa huruf atah gulami atah kepada Zaidin. Bi Zaidin, bi gulami kan gitu. Bi gulami. Ya, itu. Di ataf. Mudah gulami Zaidin mutawilih. Maka bermula Zaid yang dijar dengan ba dalam contoh dan gulam ismani itu 2 isim ya. Kenapa 2 isim? Liwujudil khafdi, karena ada khafat. Karena wujud khafat. Udah jam berapa Ustaz? Masih 5 menit lagi. Wat tanwin kita atah bil khafdi kan ada.
yakni annal isma yatamayyadu anil fi'li wal harfi bil khafdi ya, wat tanwini ya gitu. Wat tanwini. Kita ulang, isim berbeda ayanya isim dari fi'il dan huruf bil khafdi pertama. Yang kedua wat tanwini dan dengan tanwin. Bacanya tanwini atah pada khafdi. Mana contoh tanwin? Nahu Zaidin wa rajulin. Zaidin isim ada tanwin, rajulin isim ada tanwin, juga khafat. Fa Zaidun wa rajulun kullun minhuma ismun liwujudit tanwini fihi. Fa Zaidun wa rajulun, maka bermula kata Zaidun dan rajulun tadi di belakangnya. Fa Zaidun wa rajulun, maka Zaidun dan rajulun kullun minhuma, tiap-tiap dari keduanya ismon, itu namanya isim. Kenapa isim? Liwujudit tanwini fihi. Supaya datang podkoatan. Liwujudit tanwini fihi, karena ada tanwin pada tiap-tiap. Tiap-tiap Zaidin dan rajulin ada tanwin, berarti dia isim. Ini definisi tanwin. Wat tanwinu nunun sakinatun talhaqul akhira lafdan la khattan. Benar? Beda. Sakin tuh. Nunun. Buat tanwin sakinatun. Oh, salah. Tambah ini kita kurang, Masya Allah. Jangan beli lagi kitab itu besok. Kenapa Ustaz banyak kurangnya? Aduh. Ini kitab bikin keder kita ya. Wa tanwinu nunun sakinatun talhaqul akhira lafdan la khattan. Tambah nun. Yang baik itu. Tambahin. Wa tanwinu nunun sakinatun. Sama kita semua, sama. Dan bermula tanwin itu nun yang sukun. Nah, itu tadi, nun yang sukun talhaku. Yang terhubung ianya nun sukun al akhirah, akan akhir. Akhir isim. Bermula tanwin itu nunun sakinatun, nun yang sukun talhaku, yang terhubung ya al akhirah, akan akhir isim. Berada pada akhir isim, lafdan, pada lafaz saja, pada bunyi saja. La khattan, tidak pada tulisan. Khattan tulisan. Nah, itulah tanwin. Nun sukun yang ada pada akhir isim cuma ada lafadznya, ada bunyinya, tapi nggak ada tulisannya kan? Kalau ada harokatnya pun nggak ada tulisan, ada bunyi doang. Zaidun, nggak ada nun, cuma ada dhammah double kan? Zaidan, nggak ada nun kan? Cuma fathah double. Ya sebenarnya nun itu. Makanya dalam ilmu tajwid, tanwin ketemu ya, sama nun ketemu ya kan sama. Karena tanwin itu sebenarnya nun. Nun sukun ketemu ya, idgham bi gunnah. Tanwin ketemu nun juga, ketemu ya juga, bi gunnah kan? Nah, karena tanwin itu nun sukun sama. Nah, titik di sini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Boleh ditanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Masih boleh bertanya kalau mau bertanya.